Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6 yang hebat. Sudahkah kalian belajar hari ini? Ya, mari selalu tingkatkan semangat untuk belajar ya, guna meraih cita-cita. Oke, mari kita belajar bahasa Indonesia kelas 6 bab 2 dengan tema Musisi Indonesia di Pentas Dunia. Nah, nanti kita akan menyimak artikel Joy Alexander, pianis yang mendunia, dan membaca artikel Seni sebagai Kekuatan Budaya. Di dalamnya nanti akan banyak kegiatan, ya. Disimak sampai selesai. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar bahasa Indonesia. Oke, selamat mengikuti. Pada kegiatan menyimak, anak-anak harus dapat menjelaskan kembali ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks yang dibacakan berdasarkan pemahaman dan pemaknaannya terhadap tulisan dan gambar pendukung. Kegiatan 1, menyimak artikel Joy Alexander, pianis yang mendunia. Gagasan pokok atau gagasan utama adalah ide utama dari sebuah paragraf. Gagasan pokok biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Kalimat utama terletak pada kalimat pertama atau terakhir sebuah paragraf. Sementara itu, gagasan pendukung adalah penjelasan atau informasi lain yang memperkuat gagasan pokok. Gagasan pokok antara lain sebagai pokok masalah dalam paragraf atau teks. Yang kedua, menunjukkan informasi yang ingin disampaikan penulis. Kemudian, memudahkan pembaca untuk memahami maksud teks dan sebagai batasan untuk penulis dalam mengembangkan paragraf. Sementara itu, fungsi gagasan pendukung adalah untuk menjelaskan gagasan pokok, melengkapi gagasan pokok, dan memberikan informasi tambahan yang masih berkaitan dengan gagasan pokok. Bacalah dengan nyaring secara bergantian artikel tentang musisi Indonesia yang dikenal di panggung dunia. Sambil menyimak bacaan, catatlah sebanyak mungkin kata kunci atau informasi penting dan menarik di buku tulis kalian. Oke? Joy Alexander, pianis yang mendunia. Kalian semua pasti suka mendengarkan musik. Bagaimanakah perasaan kalian bila mendengar nada-nada yang mengalun indah? Musik dapat membawa kita dalam suasana indah, riang, dan bahagia. Adakah di antara kalian suka bermain musik seperti piano, drum, biola, atau alat musik tradisional seperti angklung, rebana, dan gamelan? Tentu sangat asik jika kita mampu memainkan alat musik. Seperti teman kita satu ini, Joy Alexander, jago bermain piano. Kehebatannya bermain piano membuat kagum banyak orang. Ketika menyimak tadi, kalian bisa menuliskan beberapa kata kunci, ide pokok, dan informasi penting lainnya. Misalnya, kata kuncinya pianis dan mendunia. Ide pokok dari paragraf pertama tadi adalah kehebatannya bermain piano membuat kagum banyak orang. Kemudian informasi penting lainnya mungkin bisa kamu tulis, yang kamu dengarkan tadi, kamu simak tadi ya. Musik dapat membawa kita ke suasana indah, riang, dan bahagia. Atau ada lagi yang lain, sangat asik jika kita mampu memainkan alat musik. Paragraf kedua, Joy Alexander lahir di Pulau Bali. Sejak kecil, Joy selalu mendengarkan musik jazz yang mengalun indah. Ayahnya adalah seorang pemain musik dan ibunya juga suka musik. Pada usia 6 tahun, Joy mulai belajar bermain piano menggunakan keyboard elektronik mini hadiah dari ayahnya.
Kemudian dia mencoba belajar bermain piano dengan menirukan lagu-lagu yang sering didengarnya. Joey dengan mudah berhasil memainkan lagu musisi-musisi terkenal dunia. Joey tidak belajar musik dengan pelatih secara khusus. Dia lebih banyak belajar sendiri dengan banyak mendengarkan dan melihat orang-orang hebat bermain musik. Kok paragraf kedua yang telah dibaca Bu Guru tadi, ya, Joey belajar sendiri dengan mendengarkan dan melihat orang-orang hebat bermain musik. Ada pada akhir paragraf. Kemudian informasi penting yang dapat kamu catat, misalnya Joey lahir di Bali. Kemudian Joey suka musik jazz. Joey mulai belajar musik pada usia 6 tahun. Dan Joey belajar sendiri. Paragraf ketiga. Ayahnya mengenalkan Joey pada jazz klasik, yaitu aliran musik indah yang berasal dari Amerika. Ayahnya sering mengajak Joey pentas dengan beberapa musisi di Bali dan Jakarta, sehingga Joey banyak memiliki pengalaman. Berkat kepiawaiannya bermain piano, meskipun masih kecil, Joey mendapat banyak kesempatan tampil di panggung-panggung jazz Indonesia, bahkan di mancanegara. Pada saat usia 8 tahun, Badan PBB UNESCO mengundang Joey untuk memainkan piano solo di depan pemain musik jazz terkenal Herbie Hancock yang sedang berkunjung ke Indonesia. Herbie Hancock yang terkenal itu sangat mengagumi permainan musik Joey. Kekaguman itu membuat Joey merasa bangga dan semakin percaya diri. Sejak saat itu, Joey bertekad akan menjadi musisi jazz yang hebat seperti Herbie Hancock idolanya. Paragraf keempat. Itu pokoknya ayahnya mengenalkan Joey pada musik klasik. Kemudian informasi penting yang bisa kamu catat. 1. Pada usia 8 tahun, Joey diundang UNESCO untuk memainkan piano solo di depan Herbie Hancock. Yang kedua, pemain piano idola Joey ialah Herbie Hancock. Yang ketiga, Joey ingin menjadi musisi jazz hebat seperti Herbie Hancock. Paragraf kelima. Joey menjadi lebih rajin berlatih dan mulai mengikuti beberapa festival jazz hingga ke mancanegara. Pada usia 9 tahun, Joey memenangkan hadiah utama pada sebuah kompetisi musik untuk semua usia yang diikuti oleh 200 peserta dari 17 negara di Ukraina. Pada usia 10 tahun, Joey tampil di festival jazz di Jakarta dan Copenhagen. Orang tua Joey kemudian membawa Joey pindah ke negara Amerika, tempat asal musik jazz berkembang. Hal ini dilakukan agar Joey dapat lebih mengembangkan bakatnya. Di sana, Joey mengajak beberapa orang teman untuk bermain dalam sebuah band. Ia bekerja sama dengan teman-temannya untuk menghasilkan permainan musik indah yang dapat menghibur banyak orang. Grup musiknya, Trio Joey Alexander, telah bermain di tempat-tempat terkenal dan festival besar di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, tanah kelahirannya. Kok paragraf ke-6, Joey mulai giat berlatih dan tampil di festival jazz mancanegara. Informasi penting yang pertama, pada usia 9 tahun, Joey menang dalam kompetisi 17 negara di Ukraina. Yang kedua, pada usia 10 tahun, tampil di Jakarta dan Copenhagen. 3. Joey pindah ke Amerika Serikat untuk mengembangkan bakatnya. 4. Grup musiknya bernama Trio Joey Alexander.
Hampir dalam setiap penampilannya, Joy selalu memukau banyak orang. Joy berhasil membuat orang-orang berdiri sambil bertepuk tangan dan menunjukkan kepuasan penonton pada penampilannya. Ternyata, dengan mendengarkan musik dan tekun berlatih, Joy dapat mengembangkan bakatnya dalam bermain musik. Joy punya saran untuk teman-temannya yang ingin mengembangkan bakatnya. Kamu harus punya harapan. Lakukan apa yang harus kamu lakukan dan janganlah pernah menyerah. Sekarang masukkan kata kunci pada tabel di bukumu siswa ada ya. Kemudian tulislah pertanyaannya. Contoh nomor 1, kata kunci Amerika. Gunakan kata Amerika sebagai jawaban untuk membuat pertanyaan ya. Di mana Joy Alexander sekarang tinggal? Jawabannya di Amerika. Kata kunci Bali. Di mana Joy Alexander dilahirkan? Jawabannya Bali. Kata kunci yang ketiga, keyboard elektronik. Pertanyaannya, apa nama alat musik yang digunakan Joy saat mulai belajar bermain piano? Keyboard elektronik. Ya, kata kuncinya jazz klasik. Pertanyaannya, apa aliran musik yang dikenakan ayah Joy? Jawabannya jazz klasik. Kata kunci yang kelima, Herbie Hancock. Siapa pianis terkenal yang mengunjungi Indonesia saat Joy berusia 8 tahun? Jawabannya Herbie Hancock. Dia adalah idola Joy. Di Ukraina. Pertanyaannya, di mana Joy memenangkan hadiah kompetisi musik untuk semua usia yang diikuti 200 peserta dari 17 negara? Jawabannya di Ukraina. Ukraina ya, bukan Ukraina. Kemudian yang ketujuh, kata kunci trio Joy Alexander. Apa nama grup musik Joy sekarang? Jawabannya trio Joy Alexander. Sekarang bacalah artikel tentang seni pop yang sedang populer berikut. Judulnya, Seni sebagai Kekuatan Diplomasi Budaya. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata Jepang? Kemungkinan besar kalian akan menyebutkan sushi, kimono, Doraemon, dan Naruto. Bagaimana dengan negara Australia? Mungkin kalian akan mengingat opera house, koala, dan kanguru. Kalau Amerika Serikat disebut, yang ada dalam benak sebagian besar orang adalah film-film dari Disney atau produksi Hollywood, burger, dan ayam goreng. Produk budaya yang dikenal oleh masyarakat dunia adalah modal suatu negara untuk melakukan diplomasi lunak atau soft diplomasi. Diplomasi adalah suatu seni dan praktik untuk bernegosiasi yang dilakukan oleh negara atau organisasi. Diplomasi lunak menggunakan cara-cara yang halus untuk memengaruhi opini masyarakat akan suatu negara. Lawan dari diplomasi lunak adalah diplomasi keras, misalnya dengan menggunakan kekuatan militer. Salah satu negara yang sangat sukses menjalankan diplomasi lunak adalah Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan secara serius mendukung industri kreatif di negaranya yang disebut Hallyu atau gelombang Korea. Hallyu semakin dikenal di seluruh dunia dari musik pop, tayangan drama, dan film Korea. Salah satu contohnya adalah grup pop Korea BTS, singkatan dari Bangtan Sonyeondan, yang memiliki banyak penggemar di seluruh dunia yang menyebut dirinya ARMY atau pasukan. BTS tidak hanya berkontribusi pada perekonomian Korea Selatan dengan penjualan musik, souvenir, atau tiket konser saja, tapi juga mampu menaikkan jumlah turis yang ingin mengunjungi Korsel. Popularitas BTS membuat kelompok ini diundang untuk berpidato mewakili anak-anak muda di markas PBB. Presiden Korsel memberikan apresiasi kepada BTS yang sudah menyebarkan budaya Korea ke seluruh dunia.
Kesuksesan Korea Selatan bukan kerja semalam. Sejak tahun 2001, pemerintah Korsel sudah mulai mempromosikan Hallyu. Presiden Korsel waktu itu, Kim Dae-jung, menyebut industri kreatif ini sebagai industri tanpa cerobong asap. Industri kreatif adalah mesin penggerak ekonomi yang menciptakan nilai tambah dengan investasi dan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan pengembangan industri lainnya. Hasil kerja keras ini baru bisa dipetik bertahun-tahun kemudian. Misalnya keberhasilan film berbahasa Korea, Parasit, yang memenangkan Oscar, penghargaan insan perfilman yang sangat bergengsi di Amerika Serikat pada tahun 2020. Gimana dengan Indonesia? Apa yang ada di pikiran masyarakat dunia ketika mendengar kata Indonesia?